Aduh, menggeh. Pada kali ini kita menemukan sebuah situs gua di atas bukit. Adapun gua tersebut bila mana kita tamat nih mirip sekali dengan tu ditambah ro. Jadinya tu. Nah, iya toh. Coba kita tamatkan sekali lagi. Kita cari dimensi yang pas. Nuh, iya toh, betul toh. Loh. Nah, itu dia. Mungkin konco-konco sekalian ingin tahu tentang gua tersebut. Gua itu sebenarnya tidak terlalu lebar. Ya cukup hanya satu orang saja yang bisa masuk ke dalam gua itu. Wong ya guanya itu mirip dengan tu ditambah ro, jadinya tu. Nah, ya toh, betul toh. Oke, sekarang kita dekati gua itu. Ini karena Pak D juga baru tahu dan baru sekali ini datang ke tempat gua ini, maka ya harus hati-hati, ya toh. Ditakutkan atau dikhawatirkan nanti eneng opo to opo kon jero gua kuwi. Wah, paling-paling di dalam gua ini yang ada ya ular atau landak. Biasanya seperti itu. Saya juga heran, entah kenapa ya di tempat ini banyak sekali lubang-lubang yang menyerupai tu ditambah ro. Kita tarik kamera ke arah kiri. Nah, ini juga ada ini. Gua yang bisa dikatakan mirip dengan tu ditambah itu tadi. Loh, ini malah mirip sekali yang bawah itu. Terus di atas sana itu juga gitu. Ada yang bentet-bentet. Terus ini ya agak lebar, tapi gua ini cetek. Paling-paling kita hanya bisa masuk 1 meter. Malah ditulisi ada pertapaan. Terus ini ada botol. Kalau kita itu orang cerdas dan pinter, gek yo golek opo, topo ning kene nggone, iya toh. Bukan kok saya itu ngenyak orang yang apa itu suka topa-topo itu, tidak. Kan sekarang itu sudah ada ajaran yang lebih lurus, yaitu ajaran Islam. Kita tinggal mengikuti hasil pertapaan seorang Rasul, yaitu Nabi Muhammad, berupa Al-Quran dan mengikuti hadis-hadisnya. Kan gitu toh masih. Ya kalau di era sekarang kita masih topa-topo. Nah, terus apa gunanya Al-Quran dan Al-Hadis itu? Sekarang kan Al-Hadis dan Al-Quran itu kan siap pakai ya. Loh, kita kok jalan ke gua yang pertama tadi yang mirip tuh tadi ya. Adapun tempat wisata tersebut ternyata sudah diberi nama, yaitu Goa dan Grujukan Putri Ayu. Ternyata nama yang diberikan pada tempat wisata tersebut memang sudah relevan, sudah sinkron dengan suasana atau karakter yang ada di tempat tersebut. Nah, bagi konco-konco yang ingin tahu area atau lokasi tempat tersebut, sekarang simak dan ikuti vlog Pak D pada hari ini. Ini adalah jalan raya dari Kota Nganjuk menuju ke Bojonegoro.
atau kawasan hutan Nganjuk perbatasan dengan wilayah hutan Bojonegoro. Apabila kita dari Nganjuk menuju ke Bojonegoro setelah bendungan Semantok kurang lebih 10 km, nanti di kiri jalan ada semacam tempat seperti ini. Terus tempat tersebut ada sebuah gapura bertuliskan wisata Goa dan Grujukan Putri Ayu. Letaknya di sebelah barat jalan. Kalau dari Bojonegoro dimensinya seperti ini, artinya di kanan jalan. Nah, ikuti terus. Video ini dibikin tanggal 25 Juni tahun 2023. Yang jelas tempat wisata tersebut masih dalam rancangan atau masih dalam konsep. Sekarang kita masuk ke jalan menuju ke tempat wisata tersebut. Dari gapura masuk itu tadi sekitar 2 km. Dan untuk pertama kali kita melewati jalan cor-coran seperti ini, kurang lebih ada 400 meter. Setelah ini kita melewati jalan alami, artinya jalan makadam atau layaknya jalan yang ada di hutan penuh dengan bebatuan. Jadi tempat ini bila mana kita masuk masih kesulitan karena jalannya belum diperbaiki. Mungkin kelak entah setahun, 2 tahun, 3 tahun, atau 4 tahun kemudian setelah video ini dibuat, maka bagi Anda yang ingin tahu sebelumnya, nah seperti inilah wisata Goa Grujukan Putri Ayu sebelum dibangun. Jadi video ini merupakan dokumentasi atau kenang-kenangan. Bagi Anda yang gemar untuk berwisata mengenai tempat ini, sebelum tempat ini betul-betul dibangun secara tuntas atau sudah diresmikan, sebaiknya Anda jangan dulu datang ke tempat ini karena jalannya ekstrim, apalagi bila mana musim hujan, susah untuk masuk ke tempat tersebut. Sedangkan walaupun musim kemarau, di tempat ini jalannya juga susah untuk dilewati. Selain itu masih banyak tumbuh-tumbuhan kecil, apabila kesenggol bisa mengakibatkan gatal-gatal. Serta di lokasi atau area tempat wisata tersebut masih banyak beberapa hal yang belum disterilkan yang bisa mengakibatkan kekhawatiran bagi para wisatawan. Kecuali orang-orang masyarakat setempat yang sering datang ke sini itu tidak masalah. Suatu misal para pencari kayu, anak-anak muda yang sering kali mencari burung dan lain sebagainya, boleh-boleh sajalah karena mereka itu semua sudah paham betul tentang tempat ini. Yang ada hanyalah bekas-bekas aqua, bekas-bekas tisu. Mungkin ini kalau malam dipakai orang ngentul apa gimana saya juga tidak tahu. Terus itu ada gubuk amoh, entah gubuk apa ya. Jadi video ini merupakan sebuah kenangan jauh sebelumnya, sebelum tempat tersebut dibangun. Paham ya? Jadi mungkin kalau nanti ada rejo ninjaman, dulu itu tempat ini sebelum dibangun seperti inilah jalannya, dan wisata yang akan dikembangkan atau dibudidayakan itu seperti apa. Nah, konco-konco seperti ini. Jalannya itu makadam, batu, pating pentolos, apalagi motor ini matic. Motor jadul sisan loyo sudah motor ini. Kita lanjut konco-konco, di sebelah sana itu ada suara banyu gembrajak.
Mungkin tempat wisata yang akan dibangun adalah yang di sana itu. Sampai di sini jalannya itu bercabang 3. Jalan yang mana yang harus ditempuh juga tidak tahu karena juga tidak ada orang dari tadi. Ya kita spekulasi saja ngambil jalan yang ini. Siapa tahu ini betul. Teman-teman dan konco-konco semuanya, ini ada apa saja di sini? Mari kita lihat dan kita simak bareng-bareng. Wow, di sebelah sana itu ada gerumbul petang dedet linduk. Andai kata di sana itu ada pencungul meringis karo guyu-guyu sambil melorok gitu juga gimana ya, tapi semua itu mustahil. Oke, baiklah, sekarang kita kita review. Loh, ini kok ada semacam batu tumpuan ditata seperti ini. Aneh juga ya. Waduh, begitu gebres suaranya ngumandang sekali di tengah hutan. Ini yang rusak-rusak ini adalah suara daun jati yang saya injak. Ini kok ada semacam makam Kalang, orang suku Kalang ya. Persis kok mujur ngetan. Tetapi batu-batu yang ditata ini dicat warna pink atau warna jambon, dan kurang begitu jelas karena tertutup godong-godong jati. Oke, nah itu ada orang masuk, coba motornya kita inggirkan dulu. Nah, dilanjut konco-konco sekalian. Area dan lokasi ini dijadikan tempat pariwisata karena di sini ada gua dan juga grojokan. Di sana itu sayang sekali berisikan suara sensor geraji mesin. Lokasi ini dijadikan objek wisata karena ada banyu grojok. Yang pertama banyu grojok seperti itu. Nah, itu air grojok itu bukan kok itu karena ada bendungan bangunan gitu, tidak. Tetapi ya memang air itu grojok dengan sendirinya. Yang kedua, di tempat ini ada guanya. Kalau yang namanya gua di daerah Rengel itu banyak ratusan bahkan sampai ribuan ya. Tetapi di daerah Rengel Tuban namanya gua itu suatu hal yang biasa. Namun di tempat ini ada sebuah gua terpencil atau satu buah gua. Nah, berulang kali Pak D katakan sesuatu yang terpencil artinya punya makna dan arti. Adapun guanya itu di atas sana itu. Nah, di sana itu guanya itu, di luar sana, di gerumbul-gerumbul itu.
Selain gua, coba kita datangi ada apa saja. Sekarang marilah kita telusuri sebuah gua yang ada di dalam hutan ini. Karena di sini hanya ada satu gua, maka sesuatu yang terpencil punya arti dan makna. Jadi letak guanya itu di atas sana itu ya, di situ letak guanya. Terus di sana itu ada suara kemericik, suara air, dan ada suara gergaji orang menebang kayu tapi jauh. Lokasi ini jarang didatangi orang atau jarang diambah uang. Aduh, menggeh. Pada kali ini kita menemukan sebuah situs gua di atas bukit. Adapun gua tersebut
bila mana kita tamat nih mirip sekali dengan tu ditambah ro, jadinya tu. Nah iya toh, coba kita tamatkan sekali lagi, kita cari dimensi yang pas. Nuh iya toh, betul toh loh. Nah itu dia. Mungkin konco-konco sekalian ingin tahu tentang gua tersebut. Gua itu sebenarnya tidak terlalu lebar. Ya cukup hanya satu orang saja yang bisa masuk ke dalam gua itu. Wong ya guanya itu mirip dengan tu ditambah ro, jadinya tu. Nah, ya toh betul toh? Oke, sekarang kita dekati gua itu. Ini karena Pak D juga baru tahu dan baru sekali ini datang ke tempat gua ini, maka ya harus hati-hati, ya toh. Ditakutkan atau dikhawatirkan nanti eneng opo to opo kon jero gua kuwi. Wah, paling-paling di dalam gua ini yang ada ya ular atau landak. Biasanya seperti itu. Konco-konco sekalian yang ingin tahu tempat dan area atau lokasi ini, ikuti terus video ini, vlog perjalanannya. Adapun lokasi ini berada di wilayah hutan Nganjuk dekat perbatasan Bojonegoro. Saya juga heran, entah kenapa ya di tempat ini banyak sekali lubang-lubang atau gua-gua situs batu yang menyerupai tu ditambah ro. Di tempat ini ada 2 buah gua. Walaupun kedua buah gua tersebut bisa dikatakan kurang berarti, artinya gua itu kecil, hanya muat 1 atau 2 orang. Namun gua ini punya makna dan arti karena ini gua terpencil dan di kawasan hutan ini memang tidak ada gua. Andai kata di kawasan ini banyak bebatuan seperti di kawasan Rengel Tuban, maka gua ini pun kurang begitu menjadi perhatian orang atau masyarakat. Jadi sekali lagi, dimanapun tempat apabila ada sesuatu yang terpencil menyendiri, hal tersebut punya arti dan makna. Selanjutnya mengenai tempat ini, biarlah Pak D yang berpetualang di lapangan, Anda duduk di rumah sambil nonton. Jangan lupa di subscribe, di jempol, serta tinggalkan komentar. Sekali lagi Pak D peringatkan, sebelum area atau lokasi tersebut benar-benar sudah dibangun dan diresmikan, sebaiknya Anda jangan sekali-kali untuk menjamahkan kaki atau mendatangi lokasi area ini, karena banyak hal atau sesuatu yang belum disterilkan. Tidak menutup kemungkinan di lokasi ini banyak hewan-hewan melata atau sebangsa reptil. Sekian, terima kasih, semoga video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.